Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya, dan Dia tidak menjadikannya bengkok sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang amat pedih dari sisinya, dan untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Kalla iza balagatit taraqi wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq. Sekali-kali jangan, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
Shadaqallahul azim. Dan tidak ada yang mendustakannya kecuali orang-orang yang melampaui batas dan berdosa, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Maha benar Allah dan Maha Agung dengan segala firman-Nya. Sinar rembulan menerangi malam yang sepi. Berganti pagi, muncullah mentari dengan kilaunya. Kitab suci Al-Quran bagaikan lautan yang tak bertepi. Semakin jauh ia dikejar, semakin luas jangkauannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya sekadar aksara, tidak hanya sebatas sastra, namun ada mukjizat yang terkandung di dalamnya. Bukan hanya sekadar goresan kata-kata, tidak hanya sebatas bacaan semata, namun ada pahala apabila kita membacanya. Bukan hanya sekadar kalam biasa, tidak hanya sebatas kitab untuk dipajang saja. Namun inilah kalamullah yang mulia, syarat penuh rasa, kaya nada-nada diksinya, tak ada keraguan di dalamnya. Penuh dengan hidayah apabila ditadaburinya, yang telah diturunkan kepada insan yang paling mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan pancaran cahaya Al-Quran dalam akhlaknya. Dari aspek manapun Al-Quran dikaji dan diteliti, ia tidak akan pernah habis ataupun basi, bahkan semakin kaya dan membuktikan berbagai macam keraguan dalam hati. Berbagai rahasia yang terkandung di dalamnya akan semakin dalam kita sadari apabila kita terus gali, dan akan semakin luas dikaji apabila kita terus telusuri. Inilah salah satu upaya kita supaya berbagai misteri yang terdapat di dalamnya dapat kita ketahui. Tidak hanya sebatas bacaan yang mementingkan irama, tinggi dan rendahnya mengatur nada, tetapi ada aturan yang mengikatnya supaya dapat dengan fasih dan tartil dalam membacanya. Warattilil Qur'ana tartila. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan, beliau sangat berhati-hati dalam menjaga kesohihan sebuah bacaan. Meskipun beliau terjaga dari sebuah kesalahan, tetapi beliau tetap menyamakan bacaan kepada Jibril alaihi salam sekali dalam setahun, yaitu pada bulan Ramadan. Dengan demikian, dalam membaca Al-Quran perlu adanya kehati-hatian dengan tidak membacanya secara sembarangan dan berbagai tata tertibnya yang perlu kita terapkan sebagai tanda bukti dari keagungan Al-Quran. Salah satu aspek penting yang perlu kita perhatikan dalam rangka mengejar kefasihan dan ketartilan bacaan adalah dengan mengetahui berbagai gharib yang terdapat dalam Al-Quran. Salah satu di antaranya ialah bacaan saktah yang terdapat dalam 4 surat yang telah kami lantunkan. Alif tanwin yang terdapat dalam kata iwaja, nun yang terdapat pada kata manrok, dan juga marqadina. Lalu lam pada kata balrona berhenti dalam kadar 2 harokat tanpa mengambil napas. Demikian penjelasan dari Asy-Syatibi dalam Hirzul Amani.
Lalu, hikmah apa yang terkandung dengan adanya saktah dalam rangkaian ayat tersebut? Dalam kata Marqadina, Abu Muhammad Maki bin Abi Thalib dalam Al-Kashaf an Wujudil Qiraat As-Sab' wa ilaliha wa hujajiha secara analitis memberikan penjelasan. Berhenti setelah membaca Marqadina tanpa mengambil napas sebelum melanjutkan bacaan Hadza ma wa'adar Rahman. Al-Quran menghendaki kita yang mendengarkan ayat ini dapat mengetahui mana kalimat yang diucapkan oleh orang yang kafir dan mana kalimat yang diucapkan oleh orang yang beriman. Ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Merupakan isti'arah yang sangat lembut. Mereka menyerupakan kematian mereka dengan tidur. Sedangkan orang yang beriman menjawab, Hadza ma wa'adar Rahman wa shadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan benarlah rasul-rasulnya. Dengan demikian, jelaslah bagi kita bahwa adanya saktah di sini adalah sebagai pemisah dua ucapan yang dilontarkan oleh dua kelompok yang berbeda, yaitu kelompok orang yang beriman dan kelompok orang yang kafir. Begitu pula Abu Muhammad Maki bin Abi Thalib menjelaskan saktah pada kata iwaja sebagai penampik kesalahpahaman yang mungkin saja ditimbulkan telinga kita yang mendengarkan, bahwa qayyima yang bermakna lurus bukanlah sebagai naat dari kata iwaja yang berarti bengkok. Andai saja pada kata tersebut tidak dibaca saktah, maka pendengar akan mengasumsikan bahwa makna dari ayat tersebut ialah dia tidak menjadikannya bengkok yang lurus. Padahal makna yang dikehendaki dari ayat tersebut ialah qayyima yang berharokat fathah tain dalam keadaan nasab, karena merupakan amil fi'il dari kata anzalahu yang disimpan dalam susunannya. Sehingga makna yang dikehendaki ialah Allah menurunkan Al-Quran sebagai bimbingan yang lurus yang tidak ada kebengkokan sedikit pun di dalamnya. Wa qila man raq mengandung saktah di tengah ayat untuk menampik kesalahpahaman yang mungkin saja ditimbulkan oleh telinga kita yang mendengarkan kata marraq yang bermakna orang yang sering berperang. Andai saja tidak dibaca saktah pada kata tersebut, maka pendengar akan memahami ayat wa qila man raq bermakna dan dikatakan kepadanya, wahai orang yang sering berperang. Tentunya kesalahpahaman ini akan mengubah makna yang telah dikehendaki Allah Azza wa Jalla. Begitu juga adanya saktah pada pertengahan ayat kalla bal rana ala qulubihim adalah sebagai penampik kesalahpahaman yang mungkin saja ditimbulkan telinga kita yang mendengarkan kata bal rana dengan kata barrona yang merupakan bentuk tasniyah dari barrun yang bermakna orang yang menepati janji. Sedangkan makna yang dikehendaki ialah bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Demikian penegasan Muhammad As-Shadiq Al-Hawi dalam Tola'il Bashar fi Taujihil Qiraatil Ashr.